Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat berjumpa lagi rekan-rekan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai project management ya, sebagai bagian dari materi mengenai manajemen operasi dan produksi. Nah, kenapa di dalam manajemen operasi juga dibahas mengenai manajemen proyek? Jadi sebetulnya manajemen proyek itu sendiri bisa jadi itu satu materi yang cukup luas ya. Jadi ada satu mata kuliah tersendiri kalau di program studi manajemen. Nah, namun dalam konteks ini di manajemen operasi itu juga disoroti atau setidaknya diulas satu jenis pengelolaan aktivitas yang sifatnya project. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat project di sini kita bisa lihat dari karakteristiknya. Ya, di mana karakteristiknya dari kegiatan proyek itu adalah single unit. Ya, jadi dia merupakan satu pekerjaan yang diselesaikan dalam satu waktu tertentu, jadi sifatnya unik ya. Kemudian many related activities, jadi ada banyak aktivitas yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian difficult production planning and inventory control, jadi agak sulit melakukan perencanaan produksi dan pengendalian stok, pengendalian persediaan karena sifatnya yang unik tadi, yang single unit. Jadi hanya untuk dilaksanakan satu kali. Jenis peralatannya adalah general purpose, jadi banyak menggunakan perangkat-perangkat yang memang lebih umum, ya, high labor skill, kemudian karena peralatannya adalah general purpose, maka keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjanya juga tinggi. Ya, jadi tidak sembarangan orang bisa mengerjakan. Nah, ini secara umum karakteristik dari kegiatan proyek yang sedikit berbeda dengan manajemen operasi pada umumnya. Ya, sehingga untuk karakteristik seperti ini, pekerjaan seperti ini, pengelolaan juga agak berbeda. Nah, kalau dicontohkan di sini yang termasuk ke dalam pekerjaan proyek adalah pengerjaan konstruksi misalnya, ya, pembangunan konstruksi, kemudian pekerjaan riset, yaitu juga termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan proyek. Nah, kalau kita bicara bagaimana melakukan pengelolaan proyek ya atau manajemen of project itu berkaitan dengan kalau di teori manajemen dikatakan POAC ya, planning, organizing, leading, actuating, controlling, atau planning, organizing, leading, controlling. Nah, intinya ada pekerjaan planning, ada pekerjaan controlling, dan di sini yang spesifik berkaitan dengan project itu ada pekerjaan scheduling. Ya, yang cukup spesifik yang berbeda dengan manajemen operasi pada umumnya. Nah, kaitannya dengan perencanaan tentunya di sini berkaitan dengan menetapkan targetnya, goals-nya, sasaran yang ingin dicapai. Nah, dalam konteks manajemen proyek ada 3 ya, target yang ingin dicapai atau goals, sasaran yang ingin dicapai. Pertama adalah time, cost, sama performance. Artinya bagaimana pekerjaan proyek itu bisa diselesaikan tepat waktu dalam batasan budget ya, dan juga performansinya yang sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan perencanaan proyek itu kita mendefine proyeknya seperti apa. Kemudian kita lakukan work breakdown structure. Jadi merinci atau menurunkan dari pekerjaan proyek menjadi elemen-elemen pekerjaannya hingga ke elemen terkecil. Nah, kemudian yang penting juga di sana adalah menetapkan tim atau resource ya yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek tersebut. Nah, kemudian di bagian kedua adalah difokuskan kepada penjadwalan proyek. Karena inti dari pekerjaan proyek adalah aktivitas proyeknya. Oleh karena itu, yang tadi dikatakan aktivitas proyek itu banyak aktivitas, banyak kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga tantangannya adalah berkaitan dengan penjadwalannya. Nah, oleh karena itu perlu digambarkan dalam bentuk sequence activities, ya urut-urutan pengerjaannya, mana yang dikerjakan dahulu, mana yang bisa dikerjakan kemudian. Kemudian assign people untuk setiap elemen pekerjaannya, kemudian tetapkan schedule deliverable-nya, kapan bisa mulai, kapan bisa selesai untuk setiap elemen pekerjaannya. Termasuk juga dilakukan penjadwalan untuk resource-nya. Ya. Nah, ini di bagian penjadwalan proyek, dan ini akan menjadi fokus utama dari pembahasan mengenai manajemen proyek di sini.
Nah, di bagian ketiga ini adalah pengendalian proyek. Ya. Pengendalian proyek di sini bisa dilakukan selama proyek. Ya. Artinya memonitor resource, cost, quality. Apakah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Ya. Kemudian jika ada penyimpangan atau apa istilahnya perbedaan, ya dilakukan revisi atau perubahan sesuai dengan dibutuhkan. Misalnya kejadiannya terlambat misalnya dari jadwal yang seharusnya, kemudian perlu dilakukan revisi, perlu dilakukan tindakan, apakah akan dilakukan percepatan proyek, yaitu juga nanti akan menjadi bagian bahasan. Kemudian shifting resource, ya itu juga jika terjadi keterlambatan, mungkin diperlukan shifting resource, artinya penambahan resource untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Nah, kemudian di sini juga penting untuk dipahami ya, di dalam konteks manajemen proyek itu dari struktur organisasi agak sedikit berbeda, agak sedikit unik. Ya, kalau biasanya di dalam organisasi pada umumnya itu menganut struktur line and staff gitu ya, jadi jelas siapa pimpinannya, kemudian dari situ ada bawahan-bawahan yang mendukung, kemudian dari situ juga mereka punya bawahan-bawahannya lagi ya, dalam bentuk line and staff yang seperti biasanya. Nah, di dalam manajemen proyek dikenal dengan istilah organisasi matriks ya. Nah, apa yang dimaksud dengan organisasi matriks? Nah, kalau kita ilustrasikan di sini, ini adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam struktur organisasi pada umumnya. Jadi misalkan ada fungsi marketing, berarti ada direktorat marketing, ada direktorat operasi, ada direktorat teknik, ada direktorat keuangan, misalnya seperti itu. Nah, di dalam masing-masing direktorat ini ada orang-orang yang bekerja ya, di sana ya, di dalam direktorat masing-masing. Tapi dalam konteks proyek, setiap proyek itu mereka akan menggunakan resource yang ada di masing-masing direktorat. Jadi ada orang-orang yang ditugaskan di setiap direktorat ini untuk bekerja di dalam satu proyek tertentu. Nah, di mana satu proyek ini itu dikepalai oleh satu pimpro. Ya, jadi manajer proyek atau pimpinan proyek. Nah, bisa dibayangkan di sini di satu sisi untuk orang-orang yang bekerja di sini mereka punya pimpinan di dalam pekerjaan sehari-harinya mengerjakan proyek itu pimpronya. Tapi di sisi yang lain mereka punya pimpinan di direktoratnya masing-masing, itu direkturnya masing-masing. Nah, ini sebagai gambaran yang disebut dengan organisasi matriks, seolah-olah setiap anggota organisasi di sini itu memiliki dua pimpinan. Pimpinan proyek, ya, pimpinan di kegiatan proyeknya, dan pimpinan di dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, kalau kebetulan pimpinannya ini sama-sama baik, ya tenang-tenang berarti ini si pekerjaannya. Tapi kalau kebetulan beda kepentingan antara direktorat dengan pimpinan proyek, nah pusing di sini stafnya, pekerja-pekerjanya. Nah, oleh karena itu ini satu hal yang menarik dalam konteks manajemen proyek itu adalah satu struktur yang agak berbeda gitu ya, yang perlu juga dicermati. Nah, kemudian dalam konteks pimpinan proyek di sini, jadi dijelaskan sedikit mengenai peran dari manajer proyek, itu intinya adalah sesuai dengan goals-nya tadi, ya bagaimana memastikan semua pekerjaan itu selesai in order, ya sesuai urutannya dan on time, ya tepat waktu, kemudian within budget, ya tidak melebihi anggaran yang ditetapkan, kemudian meet quality goals, ya jadi secara performansi sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, selain itu juga seorang manajer proyek itu punya tugas sebagai manajer ya pada umumnya. Jadi dia memberikan motivasi, mengarahkan, diseminasi informasi itu adalah tugas atau fungsi dari manajer pada umumnya. Ya, termasuk di manajer proyek. Nah, kita lanjutkan dengan dalam konteks perencanaan, itu yang disebut dengan work breakdown structure. Jadi bagaimana pekerjaan proyek ini dipecah, diturunkan ya ke dalam level yang lebih kecil. Misalkan dari proyek ini diturunkan menjadi major task, dari major task di breakdown lagi menjadi subtask di breakdown lagi menjadi activities atau istilahnya work package. Ya, paket-paket pekerjaan. Nah,
fungsi dari sini adalah untuk memastikan setiap elemen pekerjaan itu terjadwal dan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwalnya. Karena ini berkaitan dengan urut-urutan pengerjaannya, ya. Oleh karena itu penting kita melakukan breakdown dari kegiatan proyek ini. Nah, misalkan ini sekedar contoh saja, kalau dalam konteks mengembangkan sebuah sistem operasi itu ada kita turunkan levelnya, fokus ke softwarenya, kemudian cost plan-nya, kemudian sistem testingnya. Ya, kemudian dari sisi tiap-tiap pekerjaan di sini itu diturunkan lagi menjadi elemen-elemen pekerjaan yang lebih kecil. Ya, nah, ini sekedar contoh saja yang menggambarkan bagaimana work breakdown structure itu dilakukan. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan bagaimana melakukan penjadwalan. Di sini dijelaskan ada beberapa teknik. Yang umum itu adalah Gantt chart, dalam arti kita melihat Gantt chart itu sebagai satu alat bantu untuk melakukan penjadwalan proyek. Nah, kemudian di dalam pengelolaan jadwal proyek itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah critical path method, yang kedua adalah program evaluation and review technique. Nah, kedua teknik ini akan kita bahas bagaimana melakukan penjadwalan dengan pendekatan CPM maupun pendekatan PERT. Ya, jadi intinya kalau CPM itu pendekatan mengasumsikan bahwa waktu setiap aktivitas itu fix, ya, artinya dia deterministik, ya. Sementara dalam pendekatan PERT itu mengasumsikan bahwa waktu itu bervariasi, ya. Jadi dalam kenyataannya kalau kita lihat data historis penyelesaian pekerjaan itu waktunya bisa beda-beda. Nah, kalau kita ingin mengakomodasi seperti itu, maka pendekatannya menggunakan PERT. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Oke, ini sekedar contoh yang disebut dengan Gantt chart, ya. Saya yakin rekan-rekan sangat familiar dengan format Gantt chart seperti ini. Nah, dalam pengerjaan proyek itu Gantt chart ini digunakan untuk visualisasi dari penjadwalan proyek, ya. Oke, nah ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai CPM dan PERT, ya. Ini sedikit informasi mengenai CPM dan PERT. Nah, kemudian tahapan penjadwalannya. Ya, tahapan penjadwalannya mulai yang pertama adalah mendefine project, kemudian melakukan work breakdown structure, kemudian menetapkan relationship di antara aktivitas, mana yang harus didahulukan, mana yang mengikuti. Ya, kemudian menggambarkan network, ya, yang menghubungkan keseluruhan aktivitas, kemudian menentukan waktu dan atau cost, ya, untuk setiap aktivitas. Kemudian berikutnya adalah menghitung longest path, ya, longest time path, ya, waktu terpanjang, ya, di dalam jalur proyek kita. Ini yang disebut dengan critical path. Ini pemahaman mengenai critical path ini penting, ya, dalam konteks penjadwalan. Kemudian use the network to help plan, schedule, monitor, and control the project, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang bisa dijawab dengan pendekatan CPM maupun PERT ini? Jadi cara perhitungan proyeknya sama, yang membedakan itu seperti tadi dikatakan waktu, asumsi waktu yang digunakan untuk CPM itu fix, kalau PERT itu variasi, ya, bervariasi, ya. Jadi ada probabilistik istilahnya. Nah, apa yang bisa dijawab dengan CPM PERT adalah pertama, when will the entire project be completed? Jadi kapan bisa diselesaikan? Kemudian kita bisa tahu di sini adalah critical activities-nya atau critical task-nya, ya, di dalam project tersebut. Kemudian yang non-kritis seperti apa? Kemudian kita bisa tahu kalau dengan pendekatan PERT adalah probability dari penyelesaian proyek untuk satu waktu tertentu. Ya. Nah, karena dia probabilistik, berarti kemungkinan penyelesaiannya itu tidak di dalam satu waktu, ya. Jadi bisa lebih cepat atau lebih lambat. Nah, kita ingin tahu kalau dalam tanggal tertentu, dalam satu waktu tertentu itu berapa probabilitasnya. Makin tinggi probabilitasnya, maka makin kita yakin bahwa proyek itu bisa diselesaikan di tanggal tersebut.
Kemudian memastikan apakah proyek itu on schedule atau behind schedule, ya, atau ahead schedule. Kemudian apakah budgetnya itu sesuai atau lebih kecil, lebih besar. Kemudian apakah enough resource, ya, yang dibutuhkannya. Kemudian kalau dibutuhkan percepatan, ya, bagaimana caranya, ya, bagaimana melakukannya. Ini kita akan bahas di bagian berikutnya nanti. Nah, di dalam penggambaran jaringan proyek, yaitu penggambarannya ada dua pendekatan, menggunakan activity on node atau AON atau activity on arrow. Nah, membedakannya adalah dari bentuknya. Jadi kalau kita lihat activity on node artinya penggambaran aktivitasnya itu ada di node-nya, artinya di lingkaran-lingkaran ini. Kalau activity on arrow, penggambaran aktivitasnya ada di panah-panahnya. Nah, kalau kita menggambarkan A mendahului B, B mendahului C, maka bisa digambarkan seperti ini. Ya, kalau dengan AON, kalau dengan AOA seperti ini. Nah, kalau di sini A dan B harus selesai dulu sebelum C, dengan pendekatan AON seperti ini. Dengan pendekatan AOA, itu seperti ini. Ya, jadi kalau di sini sih masih belum terlihat perbedaannya. Nah, baru terlihat perbedaannya ketika seperti ini. Jadi C belum bisa diselesaikan, belum bisa dimulai kalau A dan B belum selesai dua-duanya. D belum bisa dimulai kalau B belum selesai. Nah, ketika digambarkan kalau ada dua aktivitas menuju kepada satu aktivitas berikutnya, maka ini perlu digambarkan dummy gitu ya, seperti ini. Ini yang membedakan karena di AOA aktivitasnya itu berada di dalam garis, ya. Nah, ini yang sedikit membedakan di AON dan AOA. Oleh karena itu memang lebih banyak atau lebih umum AON digunakan di dalam penggambaran network daripada AOA. Ya. Nah, misalkan kita coba gambarkan. Jadi dari contoh sebuah project di sini Milwaukee ada 8 aktivitas A sampai H. Kemudian ini deskripsinya, kemudian ada predesesornya, artinya yang mendahuluinya. Jadi kalau kita lihat di sini A dan B tidak ada pendahulunya, artinya di aktivitas pertama. Kemudian C pendahulunya adalah A, kemudian D pendahulunya A dan B, dan selanjutnya. Nah, ketika ini kita coba gambarkan, misalnya dengan pendekatan AON, maka kita akan gambarkan pertama seperti ini. Ya, A dan B ini adalah aktivitas pertama, mereka tidak punya predesesor atau pendahulu, ya. Nah, ini hanya dibuat untuk menggambarkan mulainya sebuah aktivitas, ya. Kadang-kadang suka digambarkan, kadang-kadang juga tidak, ya. Jadi tergantung stylenya. Nah, setelah A kemudian adalah C, C pendahulunya adalah A, kemudian D pendahulunya adalah A dan B. Ya. Demikian seterusnya sehingga kita gambarkan sampai ke H keseluruhannya. Nah, kalau pendekatan AON itu seperti ini, ya. Nah, kalau pendekatannya AOA seperti ini. A dan B, kemudian C itu pendahulunya adalah A, D pendahulunya adalah A dan B, sehingga di sini dibutuhkan garis dummy. Ya, ini yang memang jarang digunakan lah ya. Jadi kita akan lebih banyak menggunakan AON di sini. Nah, untuk menentukan waktu penyelesaian proyek, kita perlu menentukan critical path analysis. Jadi menganalisis jalur kritis, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan jalur kritis atau critical path? Di sini katakan critical path is the longest path through the network. Jadi yang dimaksud critical path itu adalah path atau jalur terpanjang. Nah, jalur terpanjang ini adalah waktu tercepat penyelesaian proyek. Ya. Artinya apa? Kalau aktivitas-aktivitas yang ada di dalam jalur kritis ini terlambat, maka waktu penyelesaian proyek pasti terlambat. Kenapa? Karena aktivitas yang ada di critical path itu have no slack time, tidak memiliki waktu luang. Ya. Jadi kalau dia terlambat, aktivitas yang ada di dalam jalur kritis itu terlambat, maka waktu penyelesaian proyek akan terlambat. Tapi kalau ada aktivitas yang di luar dari jalur kritis, kalau dia terlambat, mungkin tidak akan membuat waktu penyelesaian proyek mundur atau molor. Ya, nanti kita lihat di contohnya.
Nah, kalau kita misalkan punya 8 aktivitas seperti ini, sekarang diberikan informasi dari waktu penyelesaian setiap aktivitasnya. Jadi aktivitas A 2 minggu, aktivitas B 3 minggu dan selanjutnya. Nah, berdasarkan waktu-waktu ini, maka kita bisa mulai gambarkan ya proyek tersebut dalam bentuk network, dan kita bisa menghitung ya waktu penyelesaian proyek. Nah, untuk menghitung waktu penyelesaian proyek dibutuhkan beberapa istilah atau beberapa variabel untuk menghitungnya. Ada 4, ada ES, EF, LS, dan LF. ES itu earliest start, ya. Earliest start, waktu paling cepat sebuah pekerjaan itu bisa dimulai. Earliest finish, waktu paling cepat sebuah pekerjaan itu bisa diselesaikan. Latest start, waktu paling lambat sebuah pekerjaan itu bisa diselesaikan. Waktu paling cepat, waktu paling lambat sebuah pekerjaan itu bisa dimulai. Dan latest finish adalah waktu paling lambat sebuah pekerjaan itu diselesaikan. Nah, 4 variabel ini akan digunakan untuk menentukan analisis jalur kritis ya, critical path. Gitu. Nah, penggambarannya ada seperti ini ya formatnya. Jadi, untuk setiap node ya, untuk setiap aktivitas, maka kita akan gambarkan atau kita akan tuliskan nama aktivitasnya di atas, kemudian durasinya atau waktunya di bawah, di tengah ini ya. Nah, yang di sebelah kiri dan kanan ini, yang di atas itu adalah earliest start dan earliest finish. Ya, yang di bawah ini adalah latest start dan latest finish. Nah, nanti di dalam perhitungannya kita akan melakukan 2 kali perhitungan, forward pass sama backward pass. Forward pass digunakan untuk menghitung ES dan EF. Yang tujuannya nanti ketika selesai kita akan mendapatkan waktu penyelesaian proyek. Ya, jadi kita tahu waktu penyelesaian proyek itu dari perhitungan forward pass. Nah, kemudian di bagian keduanya kita menghitung backward pass. Menghitung backward pass itu perhitungan mundur. Jadi forward pass perhitungan maju mulai dari awal sampai ke akhir. Ya, setelah dihitung kita akan dapat waktu penyelesaian proyek. Nah, backward pass perhitungan mundur dilakukan dari kanan ke kiri. Ya, dari ujung ke awal. Nah, ini digunakan untuk menentukan slack time. Jadi untuk memastikan apakah setiap aktivitas ini punya slack time atau tidak. Ya. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana cara menghitung forward pass ya, perhitungan forward pass. Di sini dimulai dari awal dan selesai di akhir. Nah, ketentuan perhitungan earliest start di sini dikatakan jika sebuah aktivitas itu hanya memiliki satu predecessor, maka earliest start di satu aktivitas adalah earliest finish di aktivitas pendahulunya. Ya, jadi earliest start di satu aktivitas itu adalah earliest finish di aktivitas sebelumnya. Kalau hanya satu. Tapi kalau sebuah aktivitas memiliki lebih dari satu predecessor, pendahulunya lebih dari satu, maka yang menjadi earliest start di sana adalah yang paling maksimum dari earliest finish di aktivitas pendahulunya. Gitu. Ya, jadi secara rumusan ES sama dengan maksimum dari earliest finish di predecessornya. Ya. Nah, sementara menentukan earliest finish, itu rumusnya adalah earliest start ditambah dengan activity time. Nah, ini adalah ketentuannya ya untuk menentukan earliest start dan earliest finish. Nah, berdasarkan pemahaman ini, maka kita bisa lakukan perhitungannya. Kita mulai dari start. Start itu berarti dia status awal, ya earliest startnya 0, earliest finishnya 0. Ya. Aktivitasnya ini juga 0, karena bukan aktivitas ini ya. Nah, kita akan mulai di sini dengan aktivitas A. Nah, aktivitas A itu waktunya adalah 2. Kemudian berapa ES di A? Ya, earliest start di sini adalah pendahulunya ini adalah start. Jadi karena dia satu aktivitas berarti pendahulunya itu adalah 0, earliest finishnya 0. Jadi earliest start di sini adalah earliest finish di start. Ya, kemudian earliest finish di A itu adalah earliest start ditambah dengan waktu aktivitasnya 2. Jadi 0 ditambah 2, 2. Oke. Begitu. Ya.
Demikian juga untuk aktivitas berikutnya yang B. Ya, yang B juga pendahulunya adalah start di sini. Berarti earliest start di sini adalah earliest finish di sini, 0. Nah, kemudian earliest finish di sini itu adalah earliest start ditambah dengan waktu aktivitasnya. Ya, 0 tambah 3, 3. Nah, untuk yang berikutnya adalah C. C itu pendahulunya adalah A. Berarti earliest start di sini adalah earliest finish di sini. Karena hanya satu aktivitas. Berarti 2. Earliest finish di C itu adalah earliest start ditambah dengan waktu aktivitasnya. 2 tambah 2, 4. Nah, kemudian yang D tadi katanya pendahulunya 2. Ya, berarti earliest start di sini itu adalah dilihat dari yang paling besar di antara pendahulunya, di antara A dan B. Jadi kalau A di sini earliest finish-nya 2, B 3, maka di sini yang terbesarnya adalah 3. Ya, jadi earliest start di D itu 3. Sementara earliest finish di D adalah earliest start ditambah dengan waktu aktivitasnya. Nah, demikian untuk yang lainnya. Ya. Jadi yang E di sini earliest start-nya adalah earliest finish di sini karena hanya satu aktivitas. Yang F juga sama seperti itu. Nah, yang G di sini pendahulunya ada 2, E dengan D, maka earliest start di sini diambil dari earliest finish yang paling besar. Ya, paling besar 8, berarti di sini 8. Di sini juga sama, ya, pendahulunya ada 2, berarti 13. Oke. Nah, sampai di sini, ini kita selesai melakukan perhitungan maju. Nah, setelah kita tahu perhitungan maju, maka kita tahu di sini waktu penyelesaian proyek. Jadi untuk Milwaukee ini kita tahu waktu penyelesaian proyek adalah 15 minggu. Gitu. Itu didapatkan dengan perhitungan maju. Nah, sekarang kita lanjutkan ke backward pass, perhitungan mundur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah ada select time di setiap aktivitas. Ya. Nah, ketentuannya, jadi ini menghitungnya dari kanan ke kiri. Kalau tadi kan dari kiri ke kanan ya. Kalau forward, kalau backward pass dari kanan ke kiri. Nah, ketentuannya di sini katakan jika sebuah aktivitas merupakan immediate predecessor, jadi pendahulu dari satu aktivitas, maka latest finish di aktivitas tersebut sama dengan latest start di aktivitas yang mengikutinya. Nah, bukan mendahului, mengikutinya. Tapi jika sebuah aktivitas merupakan pendahulu dari lebih dari satu aktivitas, maka latest finish di aktivitas tersebut diambil dari pengikutnya yang paling minimal, ya, latest finish-nya, gitu, ya. Nah, kemudian perhitungan latest start-nya adalah latest finish dikurangi activity time. Nah, ini kurang lebih kebalikan dari yang tadi ya, dari yang forward pass. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara menghitungnya, kita mulai dari paling kanan. Di sini paling kanan adalah H ya, jadi waktunya di sini sama, ya. Mulai dari latest finish di sini 15. Ya, karena ini adalah akhirnya. Nah, kemudian latest start di sini adalah latest finish dikurangi dengan waktu aktivitas. 15 dikurangi 2, 13. Nah, yang berikutnya kita menghitung. Ya, berapa latest finish di sini? Karena yang mengikutinya hanya satu, berarti latest finish di sini sama dengan latest start di sini. 13. Ya. Oke. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita menghitung latest start di sini adalah latest finish dikurangi dengan waktu proyek aktivitas. Yang di sini juga sama dikurangi dengan waktu aktivitas dapat latest start-nya di sini. Nah, kemudian di sini juga sama ya 8 kurangi 4 4. Nah, di sini kita lihat karena yang mengikutinya jadi sebuah aktivitas C yang mengikutinya F dan E. Ya. F dan E. Nah, menentukan latest finish di sini kita lihat dari latest start yang paling kecil. Jadi ini 10, ini 4, berarti di sini 4. Gitu ya, cara menghitungnya kalau dia memiliki lebih dari satu pengikut. Nah, ya, atau yang mengikutinya. Nah, dari sini 4 dikurangi 2, 2, kemudian ini juga sama karena cuma 1 berarti 8 kurangi 4, 4 ya. Kemudian di sini 4. Nah, kemudian untuk menghitung A, dilihat dari C dengan D. Ya, yang mengikutinya itu 2, C sama D. Berarti di sini, latest finish di sini dilihat dari yang paling kecil. Antara 2 dengan 4.
Yang paling kecilnya 2. 2 kurangnya 2, 0. Yang ini 4 kurangnya 3, 1. Begitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan apakah satu aktivitas itu memiliki slack time atau waktu luang atau tidak. Caranya gimana? Kita lihat dari yang kanan atau yang kiri. Ketika yang kanan atau yang kiri ini nilainya sama, ya, berarti tidak ada tidak ada slack time, ya, tidak ada waktu luang. Tapi kalau yang bawah dengan yang atas itu berbeda angkanya, maka menghitung waktu luangnya caranya adalah dari yang bawah dikurangi yang atas. Bisa dari kanan, ya, latest finish dikurangi earliest finish, atau latest start dikurangi earliest start. Nilainya sama, ya. Jadi kalau kita lihat di sini 13 dikurangi 7, 6, 10 dikurangi 4, 6. Jadi sama saja. Nah, yang H ini sama nilainya atas dengan bawah, artinya H itu adalah tidak memiliki slack time, berarti dia adalah aktivitas kritis. Ya, G aktivitas kritis, F bukan aktivitas kritis, E aktivitas kritis, C aktivitas kritis, D bukan aktivitas kritis, B bukan aktivitas kritis, A adalah aktivitas kritis. Dari sini kita bisa tahu bahwa aktivitas kritisnya adalah A, C, E, G, H. Sehingga yang disebut dengan jalur kritisnya apa? A, C, E, G, H. Itu adalah jalur kritisnya. Jalur kritis adalah jalur di mana aktivitas-aktivitas di dalamnya itu adalah kritis. Dia tidak memiliki slack time. Ya, ini cara menghitung slack time-nya dijelaskan di sini. Ya. Jadi caranya bisa dari earliest finish dikurangi earliest start, atau latest finish dikurangi latest start, sama, ya. Jadi kalau 0 berarti dia kritis, kalau yang tidak 0 berarti dia bukan aktivitas kritis. Ya. Jadi tadi kita tahu bahwa A, C, E, G, H itu adalah aktivitas kritis. Ya, A, C, E, G, H. Ini adalah critical path-nya. Oke. Nah, critical path itu bisa kita lihat, ya. Aktivitas-aktivitas kritisnya itu kalau kita coba ilustrasikan seperti ini. Jadi kalau kita lakukan maju mundur, kalau Anda perhatikan, aktivitas-aktivitas yang tidak bergeser itu adalah aktivitas kritis. Sementara aktivitas yang bisa bergeser, ya, bentuknya bergeser-geser seperti ini, artinya dia punya waktu luang. Gitu. Ya, ini kalau sekedar ilustrasi saja, ya. Diberikan sebuah sedikit simulasi. Jadi kalau yang dia diam, ya, menghitung antara ESEF dan LSLF, ya. Kalau dia diam berarti dia aktivitas kritis. Nah, itu, ya. Oke. Nah, yang tadi sudah kita lakukan perhitungannya, itu adalah pendekatan CPM. Ya, kenapa pendekatan CPM? Karena kita mengasumsikan di sini waktu setiap aktivitasnya itu fix atau deterministik, ya. Jadi dianggap tidak ada variasi. Nah, sementara pendekatan PERT ini menggunakan distribusi probabilitas, ya, untuk waktu aktivitasnya. Karena di sini kita mengakomodasi variasi datanya. Jadi kalau kita misalkan melihat, kita mengambil data aktivitas ini, waktu aktivitas ini diambil dari historical data, dari data masa lalu. Dari data masa lalu, untuk satu aktivitas ternyata waktunya beda-beda. Nah, karena waktunya beda-beda, maka diambilnya gimana? Ya, kalau pendekatannya PERT, berarti kita ambil 3 waktu. Ya, jadi yang kita ambil ada 3 waktu. Pertama adalah optimistic time, jadi waktu paling cepatnya. Yang kedua adalah pessimistic time, kita ambil waktu paling lambatnya. Kemudian most likely time, ini waktu paling realistik, atau kita bisa gunakan istilah rata-rata misalnya. Ya, jadi kalau optimistic time A, pessimistic time B, most likely time M, maka kita menggunakan estimasi waktu aktivitasnya itu menggunakan rumus ini. Ya, jadi expected time istilahnya, ya, karena tidak ada waktu yang pasti, sehingga kita perkirakan waktu setiap aktivitasnya itu, ya, dari waktu optimis ditambah dengan 4 kali most likely, ya, atau bisa kita gunakan istilah rata-rata, ditambah waktu paling lambat dibagi 6. Ya. Nah, karena expected time, ya, jadi waktunya tidak pasti, maka di sini ada variasi, ya. Ini digambarkan dengan variansinya. Variansinya adalah B dikurangi A,
ya, waktu paling lambat dikurangi waktu paling cepat dibagi 6 dikuadratkan. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau aktivitas yang tadi Milwaukee itu menggunakan pendekatan paired, ya, di mana waktunya adalah berdistribusi, ya, menganut distribusi tertentu, bervariasi, maka kita gunakan data optimistic time-nya, most likely dengan pessimistic time. Nah, dari sini kita bisa tentukan nih, ya, expected time-nya. Ya. Jadi kalau dengan rumusan ini kita dapat expected time-nya 2, yang B-nya 3, dan selanjutnya. Nah, ini yang akan kita gunakan di dalam perhitungan. Jadi cara perhitungan forward path sama backward path-nya sama, ya, hanya waktu yang digunakannya. Kalau paired itu menggunakan hasil dari perhitungan optimistic, most likely, sama pessimistic. Gitu. Itu bedanya. Ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung expected time, kemudian adalah variance-nya. Gitu ya. Nah, bagaimana menentukan waktu penyelesaian proyek? Nah, karena probabilistik, waktunya itu tidak pasti, sehingga waktu penyelesaian proyek pun kita tidak bisa tentukan dengan pasti. Oleh karena itu yang dilakukan adalah menghitung probabilitas waktu penyelesaian proyek. Ya. Jadi kita bisa lihatnya dari kita tentukan satu titik, berapa sih kemungkinannya proyek bisa selesaikan di titik ini. Jadi kita bicara kemungkinan. Makin tinggi kemungkinannya, maka kita makin yakin bahwa dia akan selesai di waktu itu. Gitu. Oke. Nah, untuk menghitung probabilitas penyelesaian proyek ini, kita gunakan perhitungan project variance. Ya. Nah, project variance ini, atau sigma P kuadrat, ya, dihitung dari nilai variansi, ya, yang tadi sudah dihitung hanya di aktivitas yang kritis saja. Jadi kalau menghitung project variance dari data ini tidak dihitung semua, tapi dihitung hanya untuk aktivitas kritis saja. A, C, E, G, H, ya. Jadi kalau kita hitung di sini project variannya hanya dari A, C, E, G, H, ya. Totalnya total variance-nya 3,11, maka kita bisa menghitung standar deviasinya. Standar deviasinya adalah akar dari project variance, berarti 1,76. Ya, nah kita akan menggunakan standar deviasi ini untuk menentukan probabilitas penyelesaian proyek. Nah, kita gunakan pendekatan normal nanti, ya, di dalam perhitungan waktu penyelesaian proyeknya atau probabilitas penyelesaian proyeknya. Ya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kita gunakan distribusi Z, ya, di mana nilai Z ini kita hitung dari due date dikurangi expected date dibagi dengan sigma P. Nah, sigma P ini adalah standar deviasi dari proyek. Nah, misalkan di sini kita ingin mengetahui berapa kemungkinan bahwa proyek bisa diselesaikan dalam 16 minggu atau kurang. Gitu ya, dalam 16 minggu atau kurang. Nah, ini menjadi due date-nya, kemudian expected date-nya ini kita ambil dari waktu penyelesaian proyek tadi, karena di sini kebetulan contohnya itu dibikin sama seperti tadi, ya. Jadi walaupun angkanya berbeda-beda, ya, diambil dari data yang berbeda, ininya tuh sama seperti yang tadi CPM tadi. Ya, jadi waktu penyelesaian proyeknya itu sama 15 minggu. Ya. Nah, di sini berarti 15 minggu expected date-nya, due date-nya ini yang ditanyakan, ya, 16 minggu berarti 16 kurangi 15 dibagi dengan standar deviasinya. 1,76 dapat 0,57. Ya, teman-teman yang biasa menggunakan statistik tahu bagaimana cara menentukan probabilitas dari nilai Z. Ya, kita gunakan tabel Z, ya. Nah, di dalam tabel Z ini kita bisa lihat 0,57 kita petakan di dalam tabel 0,5 di bawah 0,07. Kita dapat di sini 0,71566. Ini adalah nilai probabilitasnya. Berarti probabilitas bahwa proyek bisa diselesaikan 16 minggu atau kurang itu 71,57%. Atau kira-kira 72%. Itu adalah kemungkinan penyelesaian proyek 16 minggu atau kurang. Begitu cara menentukan probabilitasnya. Ya. Nah, mungkin sampai di sini untuk penjelasan mengenai bagaimana penjadwalan dari proyek, ya, dengan pendekatan CPM atau PERT.
Nah, nanti di bagian berikutnya kita juga akan bahas mengenai percepatan proyek. Jadi dalam konteks proyek itu terlambat, ya, ada hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah percepatan proyek. Nah, untuk melakukan percepatan proyek tentunya ada konsekuensi, ya, ada resource yang perlu ditambahkan. Dan itu konsekuensinya adalah biaya. Ya, jadi ketika resource ditambahkan, konsekuensinya adalah biaya. Gitu. Nah, tentunya ketika dalam konteks biaya ini kita perlu memastikan ketika percepatan itu dilakukan, kita perlu menentukan aktivitas mana yang perlu kita percepat. Ya, tekniknya namanya project crashing. Ya, bagaimana kita melakukan crashing terhadap aktivitas-aktivitas yang tersisa. Gitu. Nah, pendekatannya bisa dilakukan secara manual, tapi juga bisa dibantu dengan aplikasi. Nah, ini yang akan dibahas di bagian berikutnya. Jadi untuk kesempatan sekarang mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita sudah bisa memahami bagaimana karakteristik dari proyek, kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam pengelolaan proyek, dan lebih fokus di sini ke pengelolaan dari penjadwalan proyek. Oke. Sampai di sini dulu materinya, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, terima kasih.